Rani bangun tidur tapi dia mulai merasakan sakit perut. Dia memanggil Mitima sambil berteriak kesakitan, dan akhirnya jatuh ke lantai. Dia sangat kesakitan, namun dia berusaha untuk mencapai pintu kamarnya. Dia terus memanggil Mitima. Ini bingung melihat bunga itu menjadi hitam. Ibu rumah menjelaskan bahwa mantranya sudah berhasil. Satu persatu bunga akan berubah menjadi hitam, dan kondisi Miti memburuk. Karena bahagia, Nandini tersenyum. Aku hanya menunggu dan mendengar tentang kematian Mitima sekarang, kata Nandini. Dia telah mengusirku dari rumahnya. Sekarang aku akan mengirimnya pergi dari dunia ini. Adegan lain. Maya menunjukkan kalung liontin kepada Miti. Kalung ini akan diberikan kepada Rani. Sementara itu Rani terus memanggil Miti. Tapi Miti tidak mendengar suaranya. Miti yakin Rani akan senang menerima kalungnya. Tapi Maya bilang aku akan lebih bahagia jika kalung ini dapat dipakai oleh Rani. Rani terus memanggil kesakitan. Akhirnya Miti dan Maya mendengar suara Rani. Entah bagaimana Rani berhasil menuruni tangga tetapi pada akhirnya tersandung. Rani jatuh dari tangga. Maya dan Miti bergegas ke sisinya. Ternyata Rani tidak sadarkan diri. Pada saat yang tepat, Akas pun datang ke sana. Dia menggendong Rani dan membawanya ke rumah sakit. Terlihat Mukta dan Wisnu melipat tangan berdoa di depan foto dewa. Mukta berdoa untuk Miti. Tolong singkirkan semua rintangan dari kehidupan Miti. Dia sudah cukup menderita. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan dalam hidup semua orang. Mukta mengatakan pada Wisnu bahwa mereka bisa pergi ke rumah mereka sekarang karena telah ditangkap. Nani yang tepat berdiri di belakang mereka, bertanya padanya, rumah siapa yang kamu bicarakan? Kamu menyebutnya rumah, di mana masalah baru muncul terus setiap hari, di mana tidak ada kedamaian dan ketenangan. Kamu menyebutnya rumah? Lihatlah Akas, dia terus berkembang menjadi lebih baik. Dia menjaga istrinya layaknya seorang putri. Lihatlah kamu Wisnu, kamu bahkan belum membawa apapun untuk istri dan bayi di tahun baru ini. Kamu tidak bisa menjadi suami yang baik dan juga tidak bisa menjadi ayah yang baik. Sampai kapan kamu bisa hidup dari sedekah kerabat? Mukta meminta dia untuk mengulangi kata-katanya. Nani tidak mau diam, terus mengulangi kata-kata itu. Mukta menjadi marah dan menyuruhnya untuk menghentikan. Kamu bisa mengucapkan kata-kata baik setidaknya di tahun baru ini. Kamu tidak bisa memberkati kami, tapi setidaknya jangan mengejek kami. Wisnu meyakinkan Mukta bahwa dia tidak merasa buruk tentang apa yang telah dikatakan Nani kepadanya. Biarkanlah Nani ngomong sesukanya. Mukta merasa tidak enak. Aku bukan orang suci, sehingga aku akan mendengarkan ejekannya dengan tenang. Dia berbalik ke arah Nani dan memberikannya jawaban yang tegas. Wisnu tidak pernah membalas ejekanmu karena ia menghormatimu. Dia menanggung semuanya dengan tenang. Mukta mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memberi orang lain kesempatan untuk berbicara. Haruskah aku memberitahu kamu hari ini siapa yang sebenarnya hidup dari sedekah kerabat mereka? Anakmu, istrinya, dan kamu. Nani berteriak untuk menyuruh Mukta diam. Kamu telah tinggal di sini di rumah ini sejak bertahun-tahun dengan uang badi papa. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Nani marah karena tidak ada yang berani berbicara seperti itu di rumahnya sampai saat ini. Mukta tahu bahwa kata-katanya telah menyakiti hati Nani. Kamulah orang yang pantas dihina, bukan aku. Minta maaf kepada Wisnu, tegas Mukta. Nani menolak untuk meminta maaf kepada Wisnu, tapi Mukta mengancam dia untuk melakukannya segera. Atau tidak, dia akan memutuskan hubungan keluarga dengannya langsung. Nani terkejut dan syok. Wisnu mencoba untuk berbicara dengan Mukta, tetapi Mukta berjalan keluar ruangan dengan marah. Dia datang ke sana. Dia bertanya pada Nani apa yang terjadi. Nani mengatakan padanya semua yang Mukta katakan padanya. Cucumu telah melupakan nilai-nilai saat tinggal di rumah peta ini. Sementara itu, dokter membawa Rani ke dalam dan memberitahu Miti dan Akas untuk menunggu di luar. Perawat datang untuk menanyakan nama pasien, tetapi karena sedang panik, Miti mengatakan namanya sebagai nama pasien. Miti sangat mengkhawatirkan Rani. Akas meyakinkannya bahwa tidak ada yang akan terjadi padanya. Nandini sampai di rumah Akas.
Penjaga rumah memberitahu bahwa semua orang telah pergi ke rumah sakit. Nandini berterima kasih kepada penjaga itu dan pergi ke rumah sakit. Mukta membawa seember air penuh. Semua orang terkejut mendengar bahwa dia akan memutuskan hubungan dengan Nani hari ini. Mukta meminta Wisnu untuk membacakan mantra. Wisnu mencoba untuk menghentikannya, tetapi dia menuangkan air di atas kepalanya, mengatakan bahwa Nani sudah mati untuknya mulai hari ini dan seterusnya. Nani terus menatapnya dengan syok. Mukta terus terang mengatakan kepadanya bahwa Nani adalah nenek buyutnya, tapi sekarang tidak lagi. Wisnu bertanya padanya apakah dia telah kehilangan akal sehatnya. Apakah itu caramu berperilaku kepada orang yang lebih tua? Jika aku tidak mengatakan sesuatu, maka itu tidak berarti bahwa aku akan mentolerir semuanya. Dia adalah Nani kita. Dia bisa mengatakan apapun kepada kita. Mukta mengulangi bahwa hubungannya dengan Nani sudah berakhir. Wisnu bilang, aku yatim piatu. Aku lahir di penjara. Aku hanya mendapat cinta dari guru Didi. Aku punya keluarga ini hanya karena dia. Aku tidak bisa melepaskan keluarga ini dengan mudah. Dia meminta maaf kepada Nani atas semua perbuatan yang telah dilakukan Mukta. Aku tahu kamu mengejekku. Tunjukkan kesalahanku. Aku tahu kamu melakukannya karena kamu bermaksud baik untukku dan Mukta, kata Wisnu. Dia mengatakan pada Mukta bahwa Nani memiliki hak untuk mengejek mereka, tetapi dia tidak memiliki hak untuk memutuskan hubungan dengan siapapun. Wisnu tahu aku tidak punya cukup kaya untuk membuat Mukta dan Manaf bahagia atau memberi mereka gaya hidup mewah, tetapi aku memberi mereka kebahagiaan sebanyak yang aku bisa. Mukta menunjukkan kepada Nani bahwa Wisnu masih memihaknya. Namun kamu mengatakan bahwa dia tidak cukup baik. Nani mendengarkan ucapan Mukta. Dia menyadari kesalahannya. Nani mengatakan maaf kepada Wisnu juga. Aku tidak tahu apa yang telah aku katakan kepada orang-orang sepanjang hidup aku. Aku tidak bisa membawa senyum di wajah siapapun. Wisnu tidak keberatan sama sekali. Ini adalah hak kamu. Kamu tidak harus meminta maaf. Mukta juga meminta maaf kepada Nani. Sementara itu terlihat dokter sedang memeriksa Rani. Nandini sampai di rumah sakit. Dia bertanya kepada resepsionis tentang pasien yang dibawa ke sini dengan ambulan. Resepsionis memberitahu Nandini bahwa namanya adalah Miti yang ada di ICU. Nandini tersenyum bahagia berpikir bahwa hanya mayat Miti yang akan pergi dari sini. Akas bertanya-tanya bagaimana jika Nandini melihat keadaan Rani. Miti yakin Nandini tidak akan menyakiti Rani. Dia punya masalah denganku. Dia akan mencoba menyakitiku. Dia tidak akan mencoba untuk menyakiti putrinya bagaimanapun juga. Bagaimanapun juga dia adalah seorang ibu. Tidak ada ibu yang bisa melakukan ini kepada putrinya sendiri. Dokter keluar dari ruangan Rani saat itu. Akas dan Miti bertanya padanya tentang Rani. Apa yang terjadi padanya? Dokter tidak dapat memahami kasus ini. Tidak ada gejala, tidak ada infeksi, tidak ada masalah sama sekali. Namun pasien masih belum sadar. Miti bertanya-tanya bagaimana mereka akan merawat Rani. Dokter mengatakan kami mencoba menemukan penyebabnya. Aku hanya dapat memberitahu bahwa 48 jam ke depan sangat penting bagi mereka. Maya berpikir, dia telah menemukan penyebabnya. Ini bukan penyakit melainkan roh jahat yang mengincar Rani. Semua orang tercengang. Maya menyadari bahwa ini adalah efek dari ilmu hitam. Nandini yang telah melakukannya. Dia melakukan hal yang sama untukmu. Sekarang dia melakukannya dengan Rani. Dokter menyebutnya tahayul. Ilmu hitam tidak bisa menyakiti siapapun. Maya tahu dia tidak akan mempercayainya karena dia memiliki pandangan modern. Aku telah melihat kehidupan lebih dari kamu. Miti tidak bisa mengerti bagaimana seorang ibu bisa menyakiti anaknya sendiri. Nandini menelepon Guruma dan memberitahunya bahwa mereka telah mendapatkan jackpot. Guruma mengatakan hanya 3 bunga yang tersisa, yang berarti hanya 3 hari lagi kehidupan Miti. Mungkin permainan ini berakhir dalam 2 hari saja. Nandini tersenyum. Dia berterima kasih kepada Guruma. Nandini mendapat telepon dari Akas. Dia berpura-pura khawatir untuk Miti. Aku ingin membantu kalian tetapi kalian telah mengusir aku dari rumah, kata Nandini. Semoga kalian tidak merasa bahwa akulah yang membuat ini. Aku tidak ada hubungannya dengan sakitnya Miti. Tidak akan terjadi apa-apa dengan Miti. Cintamu akan melindunginya. Nandini menegaskan. Akas terkejut melihat Nandini berdiri di dekatnya. Akas berkata, kamu pasti ingin tahu apa yang terjadi pada Miti. Akas berjalan mendekati Nandini. Posisi Nandini membelakangi Akas.
Kamu ingin tahu mengapa Miti di rumah sakit? Tanya Akas. Akhirnya Nandini sadar Akas tepat di belakangnya. Dia berbaring badan dan menghadap Akas. Akas memberitahu Nandini bahwa Miti di rumah sakit karena putrinya di rumah sakit. Dia sedang berjuang untuk hidupnya. Putrinya tidak sadar. Putrinya ada di ruang ICU. Bahkan dokter tidak dapat mengetahui penyebab Rani tidak sadar. Aku pikir mungkin ibu kandungnya tahu alasan kenapa Rani seperti itu. Nandini menolak untuk mempercayai kata-kata Akas. Kamu cuma bercanda denganku kan, Akas? Akas mengatakan kepadanya untuk pergi dan melihat sendiri. Nandini panik dan berlari ke ruang ICU. Nandini mengintip melalui kaca, terkejut melihat Rani di ruang ICU. Episode berakhir. Bagaimana nasib Rani? Apakah dia akan sembuh? Apakah penyakit yang diderita Rani disebabkan oleh guna-guna Nandini, ibu kandungnya sendiri? Penasaran kan? Ikuti cerita selanjutnya.